Baik, selamat pagi Bapak. Selamat datang di apotek kami. Perkenalkan saya Arin Septaning Tias, apoteker yang berjaga pada hari ini. Ada yang bisa saya bantu Bapak sebelumnya? Mau menebus. Baik, menebus resep nggih. Kalau boleh tahu saya sedang berbicara dengan Bapak Agus sendiri? Iya, Bu. Baik, Bapak Agus, supaya lebih nyaman apabila kita berpindah ke ruang konseling, apakah Bapak berkenan? Iya. Baik, Bapak Agus, mungkin boleh diceritakan apa yang Bapak Agus rasakan akhir-akhir ini sehingga Bapak datang ke dokter dan menerima resep ini. Sudah sebulan ini rasanya berat, Bu. Rasanya sedih banget. Saya cuma pengen tidur di kamar saya terus. Apabila saya paksakan bekerja, terkadang dada saya rasanya sesak. Makanya saya sering ambil cuti. Ya karena saya cuma pengen tidur itu, Bu. Dulu saya suka banget sama kebersihan. Tapi entah kenapa sekarang mau mandi aja udah males, Bu. Sebenarnya saya kasihan banget sama istri saya. Ya karena saya malas bekerja. Makanya saya paksakan buat periksa ke dokter, Bu. Supaya bisa kembali seperti dulu lagi. Baik, apakah ada peristiwa sebelumnya Bapak yang menyebabkan Bapak merasakan sedih akhir-akhir ini? Eh, Ibu saya meninggal 2 bulan yang lalu, Bu. Itu saja. Nih, baik, berarti sudah sekitar 1 bulan ini nih, Bapak Agus enggan beraktivitas seperti biasa dan memilih untuk tidur. Mohon ditunggu sebentar, Bapak akan kami siapkan obatnya. Selamat pagi Bapak Agus, saya apoteker Arini. Maaf apabila menunggu. Hari ini panas sekali ya. Saya hanya akan meminta waktu Bapak beberapa menit untuk membicarakan obat dalam resep Bapak untuk memastikan Bapak mendapatkan manfaat terbesar dari obat ini. Di sini ada beberapa informasi mengenai obat Bapak. Bisa dibaca di rumah, dan bila Bapak mempunyai pertanyaan, telepon kami. Apakah Bapak baru pertama berobat dan mendapatkan obat ini? Apa yang telah dikatakan dokter mengenai kegunaan obat ini? Adakah sesuatu yang ingin Bapak tanyakan atau Bapak khawatirkan pada saat ini? Saya khawatir tentang kondisi Bapak yang menjadi sering tidur dan berat untuk melakukan aktivitas. Pertama, saya pikir kita perlu merancang skema pengobatan Bapak, supaya Bapak dapat kembali bekerja seperti dahulu. Ada beberapa hal yang dapat saya lakukan untuk membantu Bapak dengan obat dan juga tanpa obat. Jadi, kita sepakat bahwa Bapak mendapatkan obat citalopram diminum 1 kali sehari pada pagi hari setelah makan. Usahakan juga saat pagi Bapak berjemur keluar rumah, sering-sering berpergian wisata alam, dan mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung omega 3 seperti ikan dan telur. Untuk memastikan bahwa pengobatan ini berhasil, Bapak harus rutin meminum obat tiap hari selama sebulan, lalu Bapak dapat kontrol kembali ke dokter. Obat ini memerlukan waktu untuk bekerja secara optimal.
Umumnya, rata-rata pasien akan merasakan efek dari obat ini dalam waktu 2 minggu atau lebih. Namun, beberapa pasien juga ada yang merasakan efek obat ini segera dalam waktu sekitar 1 minggu. Beritahu saya atau dokter Bapak apabila ada gejala lain yang muncul. Obat ini baru dapat bekerja dalam jangka waktu yang lama. Harapan saya, Bapak tetap mengkonsumsi obat ini walaupun belum terlihat efeknya. Obat ini disebut citalopram. Ini adalah obat untuk mengembalikan fungsi sosial Bapak supaya dapat bekerja kembali. Apa yang dikatakan dokter tentang cara menggunakan obat ini? Minum obat ini setiap 1 kali sehari. Cara terbaik adalah bersama makanan atau setelah makan pada saat sarapan. Mungkin Bapak akan lebih mudah mengingat minum obat ini bila Bapak meminumnya pada saat jam makan. Selain efek yang diinginkan dari obat, terkadang efek yang tidak diharapkan juga muncul. Apakah dokter mengatakan sesuatu tentang hal ini? Apabila muncul gejala yang membuat tidak nyaman, dapat datang menemui apoteker. Akan tetapi, tetap konsumsi obat seperti biasa. Obat ini dapat disimpan di lemari atau kotak obat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Apakah dokter mengatakan pada Bapak apa yang harus dilakukan setelah obat ini habis? Bapak dapat kembali kontrol ke dokter apabila obat ini telah habis. Ingat, obat ini baru bekerja dalam waktu cukup lama. Adakah yang ingin Bapak tanyakan tentang hal ini? Jika Bapak mempunyai pertanyaan atau mengalami masalah, jangan sungkan untuk menelpon kami. Saya mencatat cara penggunaan obat di etiket beserta nomor telepon kami. Semoga lekas sembuh, Pak Agus. Cara komunikasi dengan klien depresi dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, mulailah percakapan dengan menanyakan kabar atau semacamnya. Kedua, tunjukkan pemahaman, kepedulian, serta menerima segala tindakan perilaku yang ditunjukkan klien seperti tangis bahkan kemarahan. 3. Ungkapkan pada mereka bahwa kita peduli dan ingin menolong. Yang keempat, persiapkan diri untuk mendengarkan tanpa menghakimi, biarkan pasien berbicara terlebih dahulu baru menawarkan pertolongan. 5. Rangkum kembali semua yang telah disampaikan oleh pasien. Ini untuk mengetahui bahwa apoteker dan pasien memiliki pemahaman yang sama. 6. Perhatikan sikap nonverbal. 7. Mendukung aktivitas pasien, usahakan agar pasien melakukan aktivitas sederhana. 8. Anggap serius ide atau pernyataan pasien yang menunjukkan keinginan untuk bunuh diri. Kemudian, rujuk kepada psikolog atau psikiater yang sesuai sebagai evaluasi dan penanganan. Terakhir, jangan membiarkan pasien untuk membuat keputusan yang besar.